Oke, selamat malam untuk sahabat-sahabat Derma9 semuanya. Malam hari ini yang hadir, selamat datang di Zoom meeting bersama Derma9. Jadi seperti yang kita sampaikan dalam informasi di grup-grup WA, jadi kita akan memberikan tips pada malam hari ini, jadi seputar persiapan bisnis. Saya mungkin belum tahu apakah teman-teman sudah mengembangkan bisnis Derma9 atau belum, atau ada yang mungkin baru gabung, atau ada yang masih bingung apa ini bisnisnya dan sebagainya. Nah, malam hari ini kita akan bicarakan tentang yang namanya persiapan bisnis ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan, persiapan yang kita perlu lakukan terkait dengan yang namanya bisnis Derma9 ya. Jadi mungkin teman-teman yang barusan ikut atau sudah beberapa waktu yang lalu menjadi reseller dari Derma9, jadi bisnis Derma9 ini termasuk dalam kategori bisnis untuk penjualan dengan cara bisnis resellership. Jadi resellership itu berarti kita menjual produk bisa dengan cara langsung kepada konsumen atau pelanggan, dan bisa juga dengan membangun yang namanya reseller get reseller. Nah, kalau kita bicara yang namanya bisnis untuk menjual langsung produk kepada konsumen, nah apa yang perlu kita siapkan? Dan ketika kita akan membangun jaringan distribusi produk melalui grup bisnis reseller, maka apa juga yang akan kita persiapkan? Nah, malam hari ini kita akan kupas tuntas persiapan-persiapan yang wajib kita siapkan sebelum menjalankan bisnis Derma9-nya. Oke? Nah, sebelum bertempur yang namanya kita akan bertemu dengan konsumen, ya kita anggap kita akan bertempur ya. Kita akan bertempur untuk meraih market. Jadi kita akan bertempur untuk menciptakan market, meraih omset dengan menciptakan market penjualan. Nah, sebelum bertempur, jangan lupa siapkan dulu peralatan perangnya. Nah, dalam bisnis Derma9 Skincare ini, setidak-tidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan. Persiapan secara fisik, yaitu persiapan di sisi offline-nya, dan persiapan secara digital. Nah, apa yang kita perlu siapkan secara digital, berarti kita persiapkan secara online. Nah, jadi hal-hal apa yang akan kita persiapkan? Ada dua hal pokok atau dua hal besar yang perlu kita siapkan untuk menjalankan bisnis ini. Kita lihat satu persatu ya. Persiapan fisik tentunya apa yang akan kita siapkan, yang bisa kita pegang, yang bisa kita bawa. Nah, persiapan fisik yang perlu kita siapkan adalah minimal kita memiliki yang namanya stok produk. Ya, karena tentunya kalau kita hanya ke sana sini bawa brosurnya aja, pastinya ini kurang klop karena orang-orang sekarang itu mereka akan lebih percaya dengan melihat fisik produk. Oh, fisiknya seperti apa? Model produknya seperti apa? Bahkan ada yang pingin untuk dicoba produknya. Nah, ini jadi kita minimal memiliki yang namanya stok produk, baik produk yang akan dijual ataupun produk yang akan kita demokan. Nah, kemudian yang kita perlu siapkan juga yang namanya nota penjualan. Dan yang ketiga di sini lupa kita cantumkan adalah brosur. Karena yang namanya menawarkan sebuah produk atau menawarkan produk untuk kita jual, ada kalanya baik orangnya itu membeli, maka dia perlu untuk mendapatkan informasi tambahan, atau mungkin saja orangnya itu belum membeli produknya, maka kalau dia belum membeli produknya, dia memerlukan informasi yang nanti dia bisa pelajari dan kemudian mungkin suatu saat dia nanti bisa balik kembali untuk menanyakan tentang spesifikasi atau informasi lebih detail tentang produk yang kita pasarkan. Jadi minimal persiapan yang kita harus siapkan adalah persiapan stok produk. Produk yang dijual wajib kita siapkan. Banyak yang saya temukan ada beberapa reseller ketika menawarkan produk itu tidak menyiapkan stok produk. Jadi hanya bermodalkan konten atau bermodalkan secara online atau digital, kemudian nanti ada orderan baru diorderkan produknya. Nggak ada salahnya dengan hal itu, tetapi ada baiknya kalau kita memiliki stok produk yang bisa kita jual. Karena ketika kita bertemu, ini kita bicara secara offline, ketika kita bertemu, maka kita bisa dengan mudah untuk bisa langsung menunjukkan fisik produknya, menunjukkan warna, menunjukkan aromanya, menunjukkan
yang bisa dilihat secara visual, karena manusia itu kan adalah makhluk visual, jadi mereka perlu untuk melihat produknya. Jadi minimal kita menyiapkan produk yang dijual dan produk untuk didemokan. Nah, yang dimaksud dengan stok minimal itu seperti apa? Kalau di sini saya menyarankan minimal itu kita memiliki 4 paket produk basic. Yang dimaksud produk basic kita udah paham semuanya, sering dalam presentasi atau dalam informasi yang kita sampaikan. Yang dimaksud produk basic ini atau paket produk basic, itu yang pertama itu bisa paket whitening, atau bisa juga dengan paket anti acne atau acne series. Jadi tinggal dikombinasikan aja. Kalau misalkan kita memiliki misalkan 2 paket basicnya, 2 whitening, 2 acne itu lebih bagus lagi. Tapi kalau kita akan kuat menjual misalkan whitening aja yang kita mau fokus jualan, maka minimal memiliki 4 paket produk whitening, ya. Jadi di sini siapkan 4 paket produk yang basic dan kemudian siapkan juga 3 paket produk dari pilihan sendiri. Yang dimaksud pilihan sendiri, teman-teman udah tahu ya bahwa kita memiliki 16 item produk. Misalkan teman-teman itu akan mendemokan misalkan baby pink, itu produk paling andalan saya kalau turun itu baby pink. Jadi kita minimal ada baby pinknya, minimal itu ada lotionnya atau ada sunscreennya. Nah, untuk menyiapkan itu maka teman-teman bisa membeli 3 paket produk dari pilihan sendiri. Karena itu kan sering kita sampaikan bahwa sebagai seorang reseller memang minimal memiliki 7 paket produk. Nah, ini adalah anjuran minimal yang kita bisa siapkan, karena ini yang saya sudah lakukan juga beberapa waktu yang lalu, bulan kemarin, saya sengaja turun ke lapangan untuk sebelum saya memberikan materi ini, setidaknya saya sudah menunjukkan bahwa, oh memang seperti itu minimal kalau jalan. Karena sayang banget ketika kita turun ketemu konsumen, kita udah menjelaskan produknya, kemudian mereka order, kita baru sampaikan, nanti kita balik lagi untuk bawa produknya. Jadi kita udah kehilangan waktu, kita udah menghabiskan waktu, tenaga, dan kita akan kerjanya 2 kali. Jadi minimal kita sudah memiliki stok produk yang bisa kita tunjukkan kepada calon konsumen atau kepada prospek kita. Nah, terkait dengan stok minimal, ini adalah minimal yang kita anjurkan 4 paket basic dan 3 paket produk pilihan sendiri. Tetapi teman-teman bisa juga untuk menyesuaikan. Misalkan teman-teman ingin fokus pada produk tertentu, misalkan pengen fokus pada jualan, katakanlah jualannya itu adalah jualan sunscreen, maka teman-teman bisa juga memperkuat atau menyiapkan produk yang produk knowledge-nya teman-teman paham benar, ya. Jadi produk knowledge yang akan dijual atau produk yang akan dijual itu harus dikuasai benar. Jangan sampai teman-teman menyiapkan juga produk, tetapi produk knowledge-nya tidak dikuasai. Jadi setidaknya dari pilihan produk stok minimal ini harus produk knowledge-nya kita baca-baca, kita ikutin informasinya, supaya kita bisa tahu apa yang perlu kita sampaikan. Cari produk andalan, dan kemudian segera cari juga informasi agen terdekat di mana. Ya, jadi informasi ini harus segera dicatat atau dihubungi langsung agen terdekat. Jadi supaya ketika teman-teman akan menawarkan produk, mengembangkan bisnisnya, jangan sampai keteteran, ya. Jadi misalkan pas butuh produknya bingung mau nyari agennya ada di mana, ya. Jadi sebelum untuk mengembangkan produk pemasaran, siapkan stok produk dan informasi dasar ini harus teman-teman kuasai atau simpan, ya. Nah, persiapan secara digital. Nah, disinilah yang banyak yang perlu kita siapkan. Karena kalau tadi kan yang secara fisik atau offline, produk, brosur, dan nota, ya. Nah, kalau di sini persiapan secara digital kita perlukan ada banyak hal. Karena digital ini memang dunia kreatifnya nggak akan ada habisnya. Jadi kita perlu siapkan ada banyak sekali. Pertama, yang perlu kita siapkan itu adalah ikuti Zoom meeting dan seterusnya. Ini ada 10 item, kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama, teman-teman harus rutin untuk mengikuti Zoom meeting yang diadakan oleh perusahaan, karena informasi yang disampaikan di sini kita informasinya selalu berubah-ubah, ya. Jadi topiknya kita akan carikan topik-topik yang menarik yang akan mendukung bisnisnya teman-teman, ya. Jadi tidak juga 100% 1 bulan itu bicara produk, ada juga seperti malam hari ini kita bicara tips bisnisnya, ya. Jadi ikutin Zoom meeting-nya karena ada banyak informasi yang bisa diperoleh. Dan sekarang kalau teman-teman ikutin di YouTube-nya Derma9, itu informasinya udah lebih banyak lagi yang teman-teman bisa gali dari informasi dari seputar informasi sekitaran video-video, ya. Jadi bisa diikutin. Nah, jadwalnya setiap Selasa
seperti malam hari ini selalu ikuti karena banyak topik-topik yang akan kita siapkan. Yang kedua, secara digital atau secara online yang perlu teman-teman siapkan adalah teman-teman nanti bisa akses di sini ya, news.dermanan.com. Di sini ada panduan reseller. Apa-apa yang teman perlu siapkan, siapkan frame-nya, foto dan sebagainya. Ini ada di panduan ini ya. Nanti teman-teman bisa akses. Kemudian segera kunjungi sosmed dari Derma9 ya. Sosmed Derma9 ini ada beberapa, jadi sosial medianya kita punya Instagram, ada Instagram yang untuk reseller yang secara umum namanya Derma9 Official ya. Jadi cari instagram.com/derma9 underscore di sini official. Kalau yang klinik di sini belakangnya klinik. Ada juga YouTube, cari YouTube channelnya kita Derma9 Skincare Media. Dan kemudian ada Facebook fanpage-nya kita, ini hanya ditulisannya itu Derma9 aja. Teman-teman perlu kunjungi, kalau bisa subscribe juga supaya nggak ketinggalan informasinya. Kalau seperti Instagram, follow juga ya. Jadi supaya teman-teman ada informasi terbaru selalu bisa pantengin dan segera bisa di-share informasinya. Ini yang ketiga. Yang keempat, simpan nomor call center. Nah, ini banyak kali yang sering terjadi, bingung ketika bertanya, apalagi memiliki sponsor resellernya itu adalah orang yang sibuk. Jadi ketika akan bertanya produk, ketika mendapatkan kendala, misalkan konsumennya nanya, gimana nih khasiat dari produk ini, gimana cara pakainya, bingung harus nanya kemana. Teman-teman bisa hubungi call center Derma9 ya. Di mana dapat informasi call centernya? Pertama, di kotaknya, di apa namanya, pouchnya produk, di situ ada nomor call centernya. Kalau nggak tahu juga call centernya, bisa akses derma9.com, di situ ada nomor call centernya. Di Instagram ada akses untuk ke call center. Semua gampang dan mudah sekali mendapatkan informasi. Nah, kalau malam hari ini belum tahu, bisa di-capture atau bisa di-screenshot atau bisa dicatat. Ini nomor telepon atau nomor WA-nya call center kita. 0811-2823-899 ya. Ini harus disimpan karena di sini melayani konsultasi, panduan bagaimana cara order dan sebagainya. Teman-teman bisa untuk menyimpan nomor call center. Yang kelima, sekarang kita di Derma9, kita memiliki yang namanya akses CS Robot ya, Customer Service Robot, lewat dari nomor call center tadi. Nah, caranya gimana? Nah, saya akan membuat demo ya. Jadi kita akan pindahkan share dulu. Nanti di nomor call center ya, dan di sini ada nomor call centernya. Oke, kita coba ya. Ini call center. Teman-teman kalau sudah punya nomor call center, udah nyimpan. Nah, di sini teman-teman tinggal ketik aja menu Derma9. Ya, ketika teman-teman mengetik menu Derma9, oke kita, nah di sini call center di sini sudah memiliki informasi apa namanya, informasi yang sudah disetting ya. Jadi ketika teman-teman ingin bertanya, maka informasinya di sini sudah disetting. Oke, kita berhenti dulu ya. Jadi teman-teman nanti bisa tinggal ketik aja menu Derma9 ke call center, nanti di situ akan ada jawaban secara otomatis. Nah, teman-teman tinggal pilih menunya, menu yang berapa. Oke, ini yang pertama. Jadi, dari jawaban otomatis ini, teman-teman nanti tinggal ketik aja apa yang teman-teman ingin informasinya. Misalkan menu 012, teman-teman ketikkan aja. Oh, itu adalah menu untuk nomor rekening perusahaan. Misalkan teman-teman ingin melihat daftar alamat agen, tinggal teman-teman tulis menu 015. Ini secara otomatis 24 jam ya. Jadi walaupun call center kita udah tidur, tetapi nomor call center ini akan menjawab secara otomatis sesuai dengan informasi yang sudah disiapkan di CS robotnya Derma9. Ini adalah layanan yang kita udah siapkan secara digital, secara apa namanya, secara online. Oke, ini adalah tentang CS robotnya. Tinggal ketikan ini ya, di nomor call center-nya, silakan ketikkan menu Derma 9 ya. Ini dikasih spasi menu Derma 9. Maka teman-teman anytime lupa informasinya tinggal ketikkan sini aja. Ini akan sangat membantu untuk teman-teman mendapatkan informasi seputar Derma9. Yang keenam, secara digital maka teman-teman perlu menyiapkan stok konten tentunya ya. Di dunia sekarang ini kita nggak perlu siapkan ruko, kita nggak perlu siapkan showroom,
maka showroom dan ruko kita adalah secara digital kita dengan konten-kontennya ya. Siapkan konten-kontennya, teman-teman bisa dapatkan dari Telegram kita. Nanti bisa minta linknya atau teman-teman bisa dapatkan lewat website kita dan juga lewat call center, nanti tanyakan Telegram channel kita Derma9 Skincare Media. Di sini semua kontennya selalu selaras dengan Instagram kita ataupun dengan Facebook ya. Jadi teman-teman bisa dapatkan berlimpah kontennya, tinggal di copy paste aja. Yang ketujuh yang perlu teman-teman siapkan secara digital adalah tentunya kalau sudah punya konten-kontennya, sudah disiapkan semua perusahaan, nah teman-teman harus siapkan juga perangkat atau platform dari platform bisnis teman-teman. Kalau kita sih menganjurkan, teman-teman bisa menyiapkan WA bisnis ya. Jadi WhatsApp itu kan ada dua, kita bisa install ya. Jadi ada WhatsApp pribadi atau WhatsApp yang biasa, dan ada juga WhatsApp bisnis. Kita menganjurkan teman-teman menggunakan WhatsApp bisnis ya. Waktu lalu kita sempat tentang materi WhatsApp bisnis ya. Nanti kita buka lagi materi berikutnya tentang WhatsApp bisnis. Kenapa perlu WA bisnis? Karena di situ ada katalognya, udah disiapkan sama WhatsApp ya. Ada akses fitur untuk jawab cepat ya. Misalkan teman-teman punya rekening, nomor rekening, daripada ketik-ketik panjang gitu, bisa disetting jawab cepatnya. Profil bisnis bisa juga dituliskan, teman-teman bisa taruhkan frame fotonya teman-teman, katalog diletakkan, alamatnya dicantumkan, jam kerjanya teman-teman melayani bisnis dari mana yang bisa dicantumkan, semua bisa gunakan dengan WhatsApp bisnis ya. Jadi siapkan WhatsApp bisnis. Yang kedelapan, tentunya terkait dengan konten yang sudah didapatkan dari banyak akunnya Derma9, teman-teman tentunya segera siapkan sosial medianya teman-teman juga ya. Bisa siapkan secara sosial media pribadi, atau kalau mau yang lebih detail lagi, sosial media bisnis ya, bisa juga FB bisnis dan sebagainya. Nah, minimal teman-teman memiliki sosial media pribadi supaya bisa berinteraksi dengan calon konsumen atau calon resellernya teman-teman. Minimal, misalkan kalau teman-teman akrab di Facebook, siapkan Facebook page-nya ya. Atau teman-teman punya Instagram, siapkan Instagram khusus buat Derma9. Atau mau YouTube juga, bisa copy paste semua konten dari video dari Derma9, buat channel YouTube sendiri juga bisa ya. Sesuaikan dengan audiensnya teman-teman. Kalau misalkan banyak relasi atau teman atau kerabat yang senang dengan Facebook, siapkan Facebook. Kalau banyak yang generasi muda, teman-teman berteman dengan banyak anak-anak muda, siapkan juga Instagram ya. Kalau audiens yang secara luas bisa gunakan YouTube. Jadi tinggal sesuaikan dengan audiensnya teman-teman ya. Kalau banyak audiens di mana kolamnya, siapkan perangkatnya. Yang kesembilan, teman-teman bisa siapkan landing page bisnis ya. Kita sudah menyiapkan landing page dan bahkan dari perusahaan menyiapkannya gratis ya. Jadi siapkan landing page bisnis, kita ada dua jenis landing page. Ada landing page bisnis reseller dan juga untuk jualan produk. Seperti apa landing page-nya? Jadi seperti ini, saya bukakan ya. Jadi teman-teman nanti di sini akan punya link sendiri dari reseller.derma9.com. Di sini namanya teman-teman. Nah, di sini akan memberikan profil bisnisnya teman-teman ya. Dan ini bisa dibuka lewat handphone ataupun lewat laptop ya. Jadi teman-teman nanti bisa sharekan linknya aja daripada mengetikkan informasi tentang bisnisnya kita, apa manfaatnya, apa benefitnya, apa bonus-bonusnya, dan sebagainya. Teman-teman nggak perlu jelasin lagi. Di sini ada beberapa testimoni juga. Nah, di bawahnya ini teman-teman akan memiliki button atau tombol yang ketika orang mengklik pengen gabung, maka ini akan menuju ke WhatsApp teman-teman. Ini adalah landing page untuk bisnis. Ada landing page khusus jualan produk. Jadi ibaratnya teman-teman punya calon konsumen yang nggak mau ribet dengan bisnisnya, dengan poin-poin dan sebagainya, pengen tahunya hanya tentang produk dan pengen belinya gimana. Nah, request ke call center, saya pengen landing page jualan produk. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, ini contoh aja. Jadi ini didesain ini untuk khusus sebenarnya dilihat lewat handphone ya. Jadi di sini berisikan informasi simple aja, produknya namanya apa, kandungannya apa, manfaatnya apa, nomor BPOM-nya berapa, harga konsumennya berapa. Jadi secara ringkas ketika kita ingin memberikan informasi, misalkan nih ada
relasi kita pingin nanya nih, relasi pingin nanya kamu jualan apa sih? Produk Dermanan itu apa aja sih? Nah, daripada kita nggak sempat jelasin, atau mungkin kita sudah punya foto-foto yang kita ada siapkan, tapi nggak sempat dikirimkan, kirimkan aja linknya aja. Contoh di sini linknya yang saya contohkan di sini. Nah, jadi teman-teman nanti tinggal kirimkan linknya aja, orangnya akan melihat produk-produknya dengan harga yang ada. Ini harga konsumen, jadi kita nggak perlu khawatir untuk orang-orang itu nanti beli maunya dengan harga reseller dan sebagainya. Jadi kita nggak dapat untungnya. Di sini udah dengan harga konsumen. Nanti teman-teman kalau sudah mengakses foto frame, jadi akses frame-nya dimasukkan fotonya, kirimkan ke call center, kita akan membuatkan landing page-nya buat teman-teman ya. Nah, di sini kolom atau button-nya ini hanya bertanya tentang saya mau order produk. Kalau tadi saya mau jadi reseller yang button ini. Kalau yang ini saya mau order produknya gimana caranya. Jadi ini sangat simple teman-teman, bahkan kita siapkan secara gratis, bisa diakses oleh teman-teman semuanya ya. Ini yang ke-9. Yang ke-10, siapkan kartu nama digital. Jadi perusahaan juga sudah menyiapkan kartu nama digital, ini dalam bentuk PDF. Oke, modelnya seperti apa? Kita coba lihat ya. Modelnya itu, kita coba. Kartu nama PDF ini akan berisi nomor teleponnya teman-teman dan juga link menuju ke website yang tadi ya. Jadi di sini ada contohnya. Oke, di sini misalkan saya buka kartu namanya Pak Eko. Oke, teman-teman pasti kelihatan ya di layar, kita share screen-nya. Nah, di sini ada kartu nama digital. Ini sangat menarik kalau dibuka lewat handphone ya. Ketika teman-teman kirimkan, di sini ada namanya teman-teman. Dan ada 2 tombol. Jadi ini bukan hanya gambar aja, tetapi ini adalah tombol yang kalau diklik langsung ke WhatsApp. Dan kalau diklik di bawah ini langsung menuju ke landing page tokonya kita. Jadi ini teman-teman bisa pun request ke call center, tinggal infokan aja, saya mau landing page yang mana, bisnis ataupun yang jualan. Ini seperti teman-teman punya toko pribadi ya. Jadi kalau nggak pakai WhatsApp bisnis, bisa menggunakan landing page toko. Jadi teman-teman bisa maksimalkan untuk bisa jualan. Oke, kalau kartu nama udah disiapkan, nah berarti minimal ada 10 hal yang disiapkan secara digital, itu teman-teman sudah punya senjatanya. Persiapan bisnis yang matang nanti akan membawa teman-teman bisa meraih sukses itu lebih cepat tentunya ya. Terus bagaimana memadukan antara konten atau persiapan offline dan juga persiapan online-nya kita ya. Jadi kita lihat sebuah siklus sederhana ya, siklus bisnis sederhana. Lakukan persiapan tadi, persiapan-persiapan offline-nya dan online-nya. Kemudian kalau persiapannya udah disiapkan, segera ketemu dengan calon prospek, buat daftar nama tentunya ya. Siapkan calon prospeknya, ketemu dengan mereka, teman-teman sudah punya senjata perangnya, awali dulu dengan menjadikan konsumen. Karena ternyata bisnis skincare saya udah alami beberapa waktu lalu, bisnis skincare itu agak tricky ya, agak berbeda dengan bisnis suplemen. Jadi bisnis skincare itu orang-orang pingin nyoba dulu, butuh waktu mungkin sekitar 1 minggu, saya nyoba dulu produknya. Jadi nggak perlu juga tergesa-gesa ajak mereka jadi calon reseller, tapi jadikan mereka konsumen dulu ya. Selama mereka menjadi konsumen, mungkin sekitar 7 hari sampai 10 hari, bagikan konten-konten yang teman-teman sudah siapkan. Sesudah itu, minta data mereka untuk registrasi. Mereka pasti bingung, kok registrasi? Ya, nanti supaya bisa dapat diskon kalau produknya udah cocok, teman-teman sudah ingin untuk dapatkan produk yang lainnya, maka sudah lebih mudah untuk mengaksesnya, entah menjadi pra-reseller ataupun menjadi reseller. Nah, ketika dia udah daftar, tuntun mereka untuk mempersiapkan bisnis mereka. Jadi di sini akan menjadi siklus kembali lagi, terus bergulir, sehingga jaringan bisnis teman-teman itu akan segera berkembang. Jadi itu adalah beberapa hal yang perlu kita siapkan ya.
secara offline dan juga secara online yang kita perlu siapkan untuk membangun bisnis kita.